Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwal Khalifi, NIM 246212020. Saya berasal dari kelas 4D D3 Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktek kerja akuntansi biaya. Pertama-tama yang saya akan jelaskan adalah di jurnal penjualan. Di jurnal penjualan, semua ini sudah saya input seperti di bukti transaksi, dan ini adalah berikut ini adalah rekap dari jurnal ini. Setelah dibuat jurnal, ini dimasukkan ke buku besar. Dan setelah itu setelah membuat jurnal penjualan, saya membuat jurnal pembelian. Di jurnal pembelian sama juga, ini saya menginput dari buku rekening, buku bukti transaksi maksud saya, dan ini berikut ini rekapnya. Jadi setelah saya menginput semua nilai, saya merekapnya, dan ini dimasukkan ke buku besar juga. Dan setelah menginput jurnal pembelian, saya menginput ke jurnal penerimaan kas. Di jurnal penerimaan kas ini juga sama, saya mengambil ini dari bukti transaksi, dan ini berikut juga ada rekapitulasi, dan ini juga dimasukkan ke buku besar. Setelah itu ada jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas juga seperti itu, tetapi yang bikin beda adalah setelah saya memposting ke jurnal pengeluaran kas, ada nomor akun yang seperti koma-koma, ini itu dimasukkan ke buku pembantu, dan itu tergantung di buku pembantu piutang atau di buku utang. Setelah memposting jurnal pengeluaran kas, saya juga memposting jurnal pemakaian bahan. Di jurnal pemakaian bahan ini kita memasukkan angka sesuai akun-akunnya, dan sama seperti sebelumnya kita juga merekapnya, tetapi yang bikin beda di sini kebanyakan memasukin nomor akunnya, jumlah-jumlah ini di buku pembantu utang dan buku pembantu piutang. Berikut buku rekening pembantu piutang ada segini, dan ini buku pembantu utang ada segini, dan ini juga buku pembantu biaya. Dan di jurnal penerimaan dan di jurnal pemakaian bahan itu juga dimasukkan ke buku pembantu biaya-biaya. Ini ada banyak, bisa dilihat. Dan ini cara postingnya, saya cuma menarik angka tersebut, saya tidak ada manual. Dan setelah membuat buku pembantu biaya, saya merekap biaya dan mengalokasi biaya overhead pabrik. Ini berikut. Ini juga saya ambil dari buku pembantu biaya-biaya, dan di sini adalah jumlah biaya sebelum alokasi biaya overhead pabriknya. Dan di sini juga saya tidak ada melakukan memposting manual. Di sini saya banyak rumus di sini. Dan di sini adalah departemen-departemennya, dan di sini alokasi biaya, dan ini presentasi, ini pemakaian listriknya. Setelah itu saya membuat jurnal memorial. Di jurnal memorial ini saya mendapatkan angka-angka ini dari buku rekening pembantu, dari buku bukti transaksi. Dan setelah jurnal memorial ini saya merekapnya lagi,
ini adalah jurnal memorial pertama dan ini adalah jurnal memorial kedua. Di jurnal memorial kedua juga saya merekapnya. Dan setelah membuat jurnal tersebut, ini adalah laporan biaya produksi seksi persiapan. Di sini adalah persediaan produk dalam proses awal, jumlah produk yang dimasukkan dalam proses, dan ini didapat dari ini ditambah ini, dan ini juga. Dan ini adalah produk hilang akhir proses. Ini adalah penjumlahan dari produk selesai yang ditransfer sama biaya persediaan produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian sama 100% biaya bahan baku. Dan ini adalah jenis-jenis biayanya. Ini biaya yang dibebankan di seksi persiapan ada segini jumlahnya, dan ini perhitungan biaya-biayanya. Dan di sini adalah perhitungan produk ekuivalen. Dan setelah membuat laporan biaya produk seksi persiapan, saya membuat laporan produk seksi penyelesaian. Di sini ini berikut adalah data produksinya. Ini biaya yang dibebankan di seksi penyelesaian, dan ini biaya yang ditambahkan dalam seksi pertemuan. Dan jumlahnya segini. Dan di sini adalah perhitungan produk ekuivalen. Setelah itu saya membuat neraca lajur. Sebenarnya neraca lajur ini dibuat setelah saya tidak. Ini adalah neraca lajur. Di sini balance. Di sini saya menginput dari buku besar semua. Ini jurnal penyesuaian pertama, dan ini adalah jurnal penyesuaian kedua. Dan ini adalah neraca saldo yang setelah disesuaikan. Di sini ada rugi labanya, dan di sini ada neraca. Setelah membuat neraca lajur, saya membuat laba rugi. Laba rugi ini adalah laba setelah pajak, dan ini adalah neracanya. Neracanya di balance-nya 17 miliar 849 juta 907.619 rupiah. Baik, mungkin hanya segitu penjelasan dari saya. Maafkan jika saya ada salah. Saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.